Salam, Bapak Ibu saudara, apa kabar? Tetap sehat ya, tetap semangat, tetap diberkati Tuhan. Baik, bersyukur kita hari ini beribadah dan mendengar firman Tuhan. Dan minggu ini firman Tuhan melanjutkan minggu yang lalu, karena minggu ini adalah bagian kedua tentang kesetiaan. Minggu yang lalu bicara tentang apa penyebab orang-orang Kristen tidak setia. Dan kita sudah tahu itu, dan mari bersama-sama kita mau kalahkan penghalang-penghalang kesetiaan. Kita mau menjadi orang-orang Kristen yang setia. Dan hari ini kita akan membahas tentang kita itu mesti setia dalam hal apa. Ya, dalam hal apa kita harus menunjukkan kesetiaan kita. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan lebih jauh, mari saya mengajak Bapak Ibu saudara untuk tunduk hati dan kepala kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah hari ini. Kami diizinkan tetap mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami siap mendengarnya pakai hamba-Mu yang sederhana, yang tidak ada apa-apanya, untuk terus setia mengatakan yang ingin Tuhan katakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami mematahkan setiap rancangan dari si jahat dalam nama Yesus. Dan berbicaralah Tuhan, kami mau belajar taat melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara, kesetiaan adalah batu penjuru karakter. Orang yang setia pasti dimampukan, dan orang yang mampu belum tentu setia. Nah, pada minggu ini kita mau belajar bersama-sama. Kita mesti menunjukkan kesetiaan itu dalam hal apa saja. Mari kita mau baca firman Tuhan bersama-sama dalam Lukas pasal 16 ayat 10 sampai 13. Lukas pasal 16 ayat 10 sampai 13. Mari kita baca bersama-sama. Ayat 10 saya mulai demikian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Bapak Ibu Saudara, kesetiaan adalah batu penjuru karakter. Kita mesti setia kepada Tuhan. Dan kesetiaan kita harus ditunjukkan dalam hal minimal 3 hal. Yang pertama adalah kita mesti setia terhadap perkara-perkara kecil, atau kita harus setia dalam perkara-perkara kecil. Karenanya Tuhan berkata demikian. Ayat yang ke-10 saya ulangi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, supaya kita bisa dipercaya dalam perkara besar, harus dimulai bisa dipercaya dari perkara kecil atau dalam perkara kecil. Kalau kita bisa setia melakukan perkara kecil, Tuhan sudah berkata akan memberikan kepercayaan kepada kita perkara besar, atau kita akan dipercaya perkara besar kalau kita setia dalam perkara kecil. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, mari kita mulai setia dari perkara kecil. Ya, setia mulai dari perkara kecil. Jangan mintanya yang besar, tapi kita nggak akan bisa setia dalam perkara besar
Kalau yang kecil saja kita nggak bisa setia. Contohnya, setia berdoa. Ya, orang bilang kecil itu karena berdoa paling 5 menit sudah cukup. Tapi kita kalau nggak setia dalam perkara kecil ini, misalnya soal disiplin rohani tentang doa, hal yang lain mungkin kita juga tidak akan bisa setia yang lebih besar, maaf dalam tanda kutip, yang lebih dari sekadar doa, dalam tanda kurung perkara kecil. Mari setia dalam perkara kecil, umpamanya rajin bayar perpuluhan, setia beribadah, setia dengan pasangan, setia dengan apa yang dipercayakan Tuhan, meskipun itu kecil. Mungkin bagi orang yang lain, ngajar sekolah minggu itu perkara kecil. Mungkin bagi orang yang lain, mengelola keuangan itu perkara kecil. Mungkin bagi orang yang lain, jadi pengurus gereja itu perkara kecil. Mungkin bagi orang yang lain, jadi among tamu, jadi kolektan, jadi aser, jadi singer, itu perkara kecil. Tapi mari, saudara dan saya, kerjakanlah itu dengan setia. Maka Tuhan akan mempercayakan kepada kita perkara yang besar. Kalau saya dan saudara tidak setia dalam perkara kecil, Tuhan tidak akan mempercayakan perkara besar. Rumusnya ternyata demikian. Kita bisa dipercaya dalam perkara kecil, baru kita akan dipercaya perkara besar. Kalau kita dilihat setia dalam perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan kepada kita perkara besar. Mungkin saudara setia dalam perkara kecil ngajar sekolah minggu. Siapa tahu Tuhan lihat itu sebagai kesetiaan saudara yang luar biasa, dan saudara akan dipercaya menjadi pembicara sekolah minggu atau KKR sekolah minggu yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi yang Tuhan mau adalah saudara lakukan hal yang kecil itu dengan setia. Yang kedua, kita mesti setia bukan hanya dalam hal perkara kecil, tetapi kita juga harus setia dalam harta orang lain. Nah, firman Tuhan berkata demikian, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-12, firman Tuhan saya baca demikian. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ini menarik Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan pakai rumus, kalau kita bisa setia mengelola harta orang lain, Tuhan akan mempercayakan harta kita sendiri kepada kita. Ya. Awalnya kita kelola harta orang lain, tetapi dengan itu, dengan kesetiaan kita lakukan, Tuhan akan memberikan kepada kita harta kita sendiri. Ini menarik bagi saya dan saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau saudara dipercaya mengelola mungkin harta orang lain, saudara sebagai pejabat pemerintah, pejabat negara, ya, tolong jadi orang yang bisa dipercaya mengelola harta orang lain. Ini hartanya orang lain. Saudara jangan tilep, saudara jangan korupsi, saudara kelola dengan baik, maka saudara akan dipercaya hartamu sendiri. Ya, karena itu perlakukan harta orang lain seperti hartamu sendiri. Demikian juga kalau saudara dan saya sampai hari ini masih mengontrak rumah, anggaplah rumah kontrakan saudara itu sebagai rumah saudara sendiri sebelum saudara mendapatkan rumah saudara sendiri. Saudara setia merawatnya, saudara setia memperbaikinya kalau ada yang rusak-rusak. Jangan mentang-mentang itu rumah orang, lalu saudara masa bodoh, mau bocor, mau rusak, mau apa, nggak peduli. Ingat baik-baik, kalau saudara nggak bisa dipercaya harta orang lain, mengelola harta orang lain, saudara, Tuhan berkata, engkau tidak akan dipercaya hartamu sendiri kepadamu. Karenanya, mari saya dan saudara adalah pengelola di dunia ini, dan Tuhan mempercayakan kepada kita harta yang besar.
Bukan harta secara materi belaka, tetapi banyak hal yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Mari kita kelola dengan baik, supaya bagian kita sendiri dipercayakannya kepada kita. Karena sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, yuk setia dalam harta orang lain, mengelola harta orang lain. Jadilah pengelola yang baik. Saudara, dalam hal apa saja, jadilah pengelola yang baik, maka saudara akan dipercayakan harta saudara sendiri. Jadi kita mesti tunjukkan kesetiaan kita, yang pertama dalam perkara kecil, yang kedua dalam harta orang lain, yang ketiga adalah dalam pengembangan potensi kita. Bapak Ibu Saudara, kita mesti setia dalam mengembangkan potensi kita. Saya yakin, saya percaya setiap orang dipercayakan minimal satu talenta atau potensi. Tuhan menciptakan kita, mendesain kita bukan tanpa tujuan, tapi semua orang Tuhan punya tujuan bagi orang itu. Dan Tuhan ingin orang-orang yang diciptakannya itu mengembangkan potensinya agar hidupnya sesuai dengan tujuan Tuhan. Minggu yang lalu saya ambil firman Tuhan tentang 3 orang hamba, 2 orang hamba yang baik dan 1 hamba yang jahat. Karena apa yang jahat itu? Dia adalah hamba yang tidak mau mengembangkan talenta yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Dia malah menguburnya dalam-dalam, dan ketika tuannya datang untuk minta pertanggungjawaban dari ketiga hamba ini, hamba yang satu ini, hamba yang ketiga ini masuk kategori hamba yang jahat dan masuk dalam penghukuman dari sang Tuhan karena dia tidak setia mengembangkan potensi yang dimiliki. Saya dan saudara punya potensi yang diberikan Tuhan itu. Mari jangan dikubur dalam-dalam, tapi kembangkan itu. Temukan dan kembangkanlah, supaya saudara bisa maksimal melayani Tuhan. Saudara bisa maksimal hidupnya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ada tertulis bahwa saya dan saudara diciptakan oleh Tuhan untuk perbuatan baik. Karena itu kembangkanlah perbuatan-perbuatan baik yang menjadi tujuan Tuhan. Jangan mengembangkan hidup berdosamu. Jangan mengembangkan potensi berdosamu, tapi kembangkan potensi hidupmu yang maksimal bagi Tuhan. Ya, banyak orang Kristen yang mengembangkan kodrat keberdosaannya sampai tua pun gak bertobat. Tapi Tuhan gak mau itu. Tuhan mau kita setia mengembangkan potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Melakukan hal yang baik, berbuah kebaikan, hidup untuk melakukan kebaikan, mengembangkan talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Jangan kita pendam, jangan kita kubur, lalu kita tidak peduli. Tapi yuk gali potensi saya dan saudara. Apa sih kemampuan, apa sih potensi yang diberikan Tuhan kepada saya dan saudara? Saya dan saudara mesti harus menemukannya dan mengembangkannya. Karena itu saya percaya kalau kita masing-masing menemukan dan mengembangkan potensi yang ada pada kita, kegerakan di keluarga eklesia semakin dahsyat. Dan orang yang mengembangkan potensi tidak gampang menyalahkan orang lain. Dia tidak akan sibuk mencari kesalahannya orang lain, tapi dia akan sibuk mengembangkan potensinya untuk Tuhan. Bukan sibuk mencari-cari kesalahannya orang lain, tapi sibuk mengembangkan potensi, sehingga mampu bersinergi seorang dengan yang lain, bekerja sama seorang dengan yang lain, untuk semuanya bisa mengembangkan potensinya, setia mengembangkan potensinya. Karena itu, mari saudaraku berakar di gereja ini, temukan potensi saudara dan kembangkan bersama-sama. Kita mau bersinergi bersama-sama dalam kegerakan keluarga eklesia. Jangan kembangkan potensi keberdosaan saudara, tapi kembangkan potensi maksimal saudara untuk kebaikan. Karenanya, yang harus kita lakukan dalam mewujudkan kesetiaan adalah setialah dalam perkara kecil.
Setialah dalam harta orang lain, dan setialah dalam mengembangkan potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu yang singkat sederhana hari ini. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi biarlah kami boleh mewujudkan kesetiaan kami ya Tuhan, melalui perkara kecil, melalui harta orang lain, dan mengembangkan potensi yang ada pada kami yang datangnya dari Tuhan. Dan seluruh keluarga Eklesia terus menunjukkan kesetiaan dalam 3 hal ini, sehingga kami bersama-sama boleh saling bersinergi menjadi kekuatan yang dahsyat bagi kegerakan di keluarga Eklesia. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dan berkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada para kepala keluarga untuk melanjutkan ibadah di rumah masing-masing. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Tuhan memberkati kita. Amin.